Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor finance yang akan saya analisa. Ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan terakhir BDMN. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini kembali tertekan dan terkoreksi 0,35% ke harga 5.927. Kalau dilihat transaksi hari ini makin sepi ya. Hari ini nggak sampai 9 triliun, di 8,6 triliun. Kalau dilihat transaksi asing juga hari ini net sell di 474 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG hari ini kembali melanjutkan penurunan, tapi cukup ada perlawanan di area supportnya atau di area bawahnya ini, karena IHSG hari ini membentuk candle hammer. Jadi besok ada peluang rebound, tapi kemungkinan terbatas ya. Mentok-mentok 5.960 sampai 6.000 itu sudah bagus kalau sampai 6.000 ya. Tapi kalau saya lihat ya mentok-mentok 5.960 sampai 5.970 besok. Tapi kalau besok ternyata IHSG kembali koreksi, apalagi kalau tutup di bawah harga low-nya hari ini di 5.880, arah IHSG bisa sampai 5.730, menguji shadow yang terbentuk di tanggal 1 Februari 2021. Nih ya, ke arah sini dia. Jadi perlu hati-hati, tetap saham-saham big cap ya, jangan dibeli harga tanggung, kalau bisa ya di support atau buy on weakness. Ya, seperti itu untuk IHSG. Semoga bisa besok rebound walaupun terbatas ya, lumayan lah. Kalau bisa profit taking kan, profit taking. Gak usah nunggu sampai hari lusanya. Jadi dalam satu hari kalaupun profit di 2-4%, apalagi lebih ya udah profit taking aja. Apalagi di saham-saham big cap ya. Takutnya lusa IHSG kembali koreksi, misalnya besok rebound. Seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini kembali terkoreksi, tapi tipis saja 0,85% ke harga 5.800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI malah diakumulasi oleh CSEP yang jual tipis-tipis saja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI hari ini mengarah ke support, tapi belum sampai 5.670. Di 5.720 BBNI sudah mantul. Apakah ini pertanda bagus? Belum, karena ini harga pertengahan. Bagusnya BBNI ini kalau mampu breakout 5.950 sampai 6.000 ini. Kalau confirm breakout ya cukup aman. Tapi kalau masih bergerak di bawah 6.000, potensi BBNI akan bergerak sideways. Supportnya 5.670, ini resistennya 5.950, dan sekarang harganya di pertengahan. Kalau untuk trading ya menurut saya mending wait and see aja dulu karena harganya tanggung. Tapi kalau untuk investasi mid term 3-6 bulan bisa mulai cicil ya. Di harga sekarang ya masih cukup ideal. Kalau BBNI aja balik ke 6.400 ya udah peluang lumayan profit di 10%. Di bawah ya potensinya bisa kembali koreksi dan mengarah ke 5.670. Kalau ditarik atau digambar polanya juga ya, kalau ditarik garisnya masih di dalam symmetrical triangle-nya ya. Nih kalau ditarik seperti ini, tapi yang sering dipotong. Nah ya, BBNI masih dalam pola symmetrical triangle-nya dan sekarang ada di area support trendline symmetrical triangle-nya atau trendline uptrend-nya. Dan kalau itu di breakdown ya mentok-mentok 5.400 inilah paling buruknya. BBNI mungkin sampai 5.400 dan mungkin juga nggak sampai. Apakah bisa lebih dalam? Kemungkinan ada tapi sangat kecil karena 5.430 ini neckline yang harusnya memang dipertahankan, dan juga di 5.430 saat ini ada EMA 200 dan juga itu harusnya dipertahankan BBNI kalau mau lanjut uptrend.
Dan sekarang memang kondisi BBNI masih bergerak sideways. Ya, ini range sideways-nya supportnya 5.430, resistennya 6.760 dan sekarang harganya di 5.800. Seperti itu aja untuk BBNI, juga pergerakannya mulai menyempit ya, semoga aja mampu breakout ya. 6.400 ini kunci. Kalau dia mampu breakout harusnya sangat mudah BBNI menguji resistennya di 6.760. Seperti itu aja, indikator MACD mulai menyempit, hampir membentuk golden cross saat BBNI naik di tanggal 9 April, tapi sayangnya 2 kali koreksi, garis biru menempel lagi dengan garis merah. Bar chart di atas 0 terbentuk tapi berbentuk titik ya, 2 kali. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup di harga 6.300 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI diakumulasi ya oleh JETP, Maybank Kim Sekuritas. Yang jual ya kecil-kecil ya. Nih, Maybank Kim cukup besar beli hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI hari ini sempat breakdown ya ke low-nya hari ini, atau harga opennya, harga terendahnya hari ini di 6.200 dan tutup di 6.300. Ya lumayan, 1,5%. Dan juga nggak ada gap karena langsung tertutup gapnya ya. Jadi peluang besok bisa ada rebound karena volume meningkat saat koreksi. Nih di hari kemarin volumenya kecil, hari ini volume besar lagi. Tapi lebih amannya BMRI ini kalau sudah di atas 6.400. Selama di bawah 6.400 ya kemungkinan BMRI masih akan bergerak sideways di range harga supportnya 6.160 ini, resistennya 6.400 yang tadi dapat dari darah bawah hot aja. Harusnya BMRI minggu ini bisa menguji 6.400. Yang penting market mendukung. Sepertinya ya besok ada rebound, tapi ya terbatas ya. Seperti itu untuk BMRI. Untuk midterm 3-6 bulan ya, seperti yang saya bilang, saya sukanya 3-6 bulan memang midtermnya ya. Target BMRI 7.400 bisa dicapai. Dari harga sekarang upside-nya masih cukup besar ya, masih di 18%. Dan sekarang juga BMRI masih di bawah harga wajarnya, masih under value, walaupun nggak jauh ya, tapi ya masih under value. Dan harusnya saham Big Bank itu dijual lebih mahal dari harga wajarnya. Biasanya diperdagangkan lebih mahal dari harga wajarnya. Ya berarti kondisi sekarang BMRI murah dan sangat berpotensi ke atas. Tapi tetap selalu waspada. Yang trading ya ikutin trading plan. Kalau dimana membuat harga cut loss ya harus cut loss dulu. Tapi untuk yang investasi 3-6 bulan ya hot aja. Kalau mau ya nyicil dulu, lihat kondisi besok atau 2 minggu lagi. Kalau masih di bara bawah tambah lagi. Dan harusnya buruknya BMRI itu paling menguji 6.060 yang saat ini ada EMA 200-nya. Skenario terburuk kalau itu di breakdown ya bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin di market ya, arahnya sampai 5.500 sampai 5.600 menutup gap kecil. Jadi ke sini arahnya. Nih kalau kita gambar kemungkinan besar nih ya, arahnya bisa sampai sini 5.500. Seperti itu untuk BMRI. Indikator MACD menyempit hampir golden cross, tapi karena 2 candle ini koreksi dia menyempit lagi ya. Ya menurut saya masih aman karena masih melandai dan di daerah oversold, tinggal nunggu momentum 1-2 hari ke depan. Kalau mampu market mendukung, harusnya BMRI bisa breakout 6.400 seperti itu. Dan ini disclaimer on, sesuaikan strategi dan trading plan masing-masing, semua keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini kembali tertekan 1,18% ke harga 4.160. Sebelumnya BBRI juga terkoreksi cukup dalam 3,21%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Sempat net buy di hari Kamis dan di hari Jumat minggu lalu, tapi 2 hari minggu ini asing terus net sell lagi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI
didistribusi oleh KZ JPMS nih, nilainya cukup signifikan, yang nampung ya tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI seperti skenario saya sebelumnya yang saya analisa, kemungkinan BBRI kalau mempertahankan supportnya 4120 ini, ya BBRI bisa bergerak sideways. Yang saya buat ini tandanya supportnya 4120 dan resistennya 4340, dan terlihat saat 2 kali breakout dia gagal dan turun lagi. Dan hari ini memang BBRI dipertahankan oleh support, sempat menyentuh supportnya di 4120 kemudian mantul. Apakah besok bisa rebound? Ya, yang penting market mendukung, kemungkinan rebound, tapi kenaikan BBRI terbatas. Ya mentok-mentok menguji lagi resisten base-nya ini, ya bisa dikatakan ini nanti jadi base untuk BBRI. Ya kalau dia breakout mampu confirm, ya arahnya bisa sampai menutup gap di 4500 dan bisa ke 4560. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan BBRI akan bergerak di area ini aja. Supportnya 4120 dan resistennya 4340. Selama BBRI tidak breakdown dari 4120. Kalau itu tetap nggak mampu mempertahankan harga BBRI, ya kemungkinan besar BBRI bisa sampai 3850 menguji EMA 200-nya. Tapi jangan sampai ya, walaupun yang terlihat ada gap menganga besar di 3700 sampai 3750. Ya skenario terburuknya bisa ke situ kalau market nggak mendukung. Yang punya belum cut loss ataupun nggak mau cut loss, ya nggak masalah BBRI, yang penting sabar. Potensinya tahun ini kemungkinan masih bisa kembali ke 5000. Tapi kalau arah tren jangka pendeknya ke bawah dulu, ya kalau punya dana, misalnya terburuknya BBRI ke 3600, ya approach down aja biar nilainya lebih kecil, nggak perlu cut loss ya kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss ya silahkan. Ya tergantung profil resiko masing-masing, kan orang nggak sama. Ada yang tahan, lihat sahamnya merah karena juga punya pegangan fundamental. Ada yang pegangan fundamental juga punya, tetapi psikologinya nggak mampu menahan melihat merah. Juga ada orang seperti itu. Biasanya psikologinya terganggu, ya bisa tergoda, bisa nggak yakin akan fundamental. Ya jadi tergantung masing-masingnya. Seperti itu aja untuk BBRI. Semoga kuat 4120 menahan harga BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini kembali terkoreksi 1% ke harga 30.000. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jualan dan nilainya cukup signifikan ya. Ini bahkan dari tanggal 15 Maret 2021, hampir 1 bulan BBCA terus dijual asing dan baru 1 hari net buy, dan itu pun tipis net buy-nya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA memang lagi didistribusi oleh broker asing, juga berdistribusi KZ, MS, AK, CG, RX, MK, ZP. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, seperti yang saya bilang, BBCA bisa sampai ke 29.500. Dan apakah ada gap lagi? Nggak ada gap ya. BBCA ada gap menganga satu di 27.600, mungkin ke situ. Kemungkinan sangat kecil, tapi juga bisa ada peluang kalau BBCA nggak mampu mempertahankan neckline cup and handle-nya ini di 29.500. Dan kemungkinan BBCA juga akan bergerak sideways di range harga supportnya 29.500, resistennya 31.100 ya. Jadi ya kemungkinan akan bergerak sideways di area ini untuk BBCA. Indikator MACD juga membentuk dead cross sejak 5 Maret dan sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume makin meningkat. Jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalaupun besok membuat candle hijau, kemungkinan juga rebound terbatas untuk melanjutkan bisa koreksi. Ya, ini di tanggal 6 sama 7 April dia rebound, tapi besoknya dia
false lagi atau flash breakout ya. Seperti itu untuk BBCA, tapi untuk midterm ya nggak usah takut lah. Kalau ada dana ya tambah lagi di daerah 29.500, jaga aja di bawah sini. Harusnya ada pantulan, dan ya kemungkinan pantulannya ya mentok-mentok sampai 31.000 ini bagusnya mampu breakout, tapi kalau saya lihat akan kemungkinan ini dijaga oleh BBCA dan dia akan turun lagi. Ya kemungkinan sideway di range harga ini. Seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini terkoreksi 0,61% ke harga 1.605. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN hari ini cukup bagus walaupun tetap turun ya, karena BBTN hari ini membuat candle hammer saat menyentuh ya, seperti yang analisa sebelumnya ya, saya bilang skenario-nya mungkin saja BBTN akan membuat ekor menyentuh EMA 200 dan hari ini kejadian ya, berarti market maunya seperti itu. Arahnya harusnya besok bisa ada rebound, tapi rebound terbatas, mentok-mentok bisa menguji 1650 sampai 1660, ke situ aja maksimal BBTN ya. Mungkin hari sekarang naik ya, mentok-mentok naiknya 3%. Kalau dikasih lebih ya syukur, tapi kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah ya sudah pasang trailing stop. Kalau BBTN besok mengarah ke 1650, jaga-jaga takut berbalik ke arah. Karena market sekarang juga tenaganya kurang, biasanya mendorong naik lebih tinggi itu gak kuat. Biasanya naik tinggi sebentar terus dibawa turun lagi. Ya, seperti itu. Dan juga kemungkinan BBTN, kalau analisa saya sebelumnya ya akan bergerak sideways, supportnya 1600 dan resistennya 1700 yang saya sudah buat ini. Kalau ini kejadian ya syukur, tapi kalau enggak ya harus punya trading plan, harus punya strategi bagaimana kalau di luar skenario. Ya, seperti itu aja untuk BBTN. Ya, BBTN ini lagi di range sideway-nya di daerah support kuatnya, karena itu adalah juga neckline, cup and handle juga neckline sebelum dia rebound, dan juga ini sideway, range sideway-nya supportnya 1600, dan kalau kita hapus dulu supportnya 1600, resistennya yang terjauhnya ya ada di 1950. Sekarang di area support ya, semoga mampu naik lah untuk BBTN. Yang mau beli ya beli aja, cut loss kalau turun dari EMA 200-nya, cut loss saja di 1550 atau 1540, bisa seperti itu, tapi disesuaikan aja, mau diubah dimodifikasi nggak masalah, yang penting bisa cuan ya dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BDMN yang hari ini kembali juga terkoreksi 1,1% ke harga 2670. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang saya buat analisa saya sebelumnya, N memang akhirnya membuat pola dead cat bone sekarang ada di area supportnya di 2670. Itu kalau di breakdown target saya bisa sampai nih 2500. Jadi dari harga sekarang masih ada potensi kerugian kalau nggak cut loss ya sekitar 6%. Ya kalau Bapak Ibu mau ya boleh-boleh aja. Tapi kalau mau cut loss saja dulu di atas ini, nanti beli di bawah juga boleh. Ya disesuaikan ya dengan strategi masing-masing. Tapi kalau saya untuk BDMN hindari aja. Karena kalau dilihat sahamnya juga kurang liquid ya. Ini banyak ini antrian bandar nih yang jagain. Kalau dilihat kan ratusan aja nih bid offernya, jadi ya kurang liquid. Tapi kalau Bapak Ibu belinya 100-200 slot ya masih cukup aman menurut saya. Tapi kalau udah di atas 500-600 ya perlu hati-hati karena sahamnya kurang liquid ya, dan juga teknikalnya kurang bagus untuk BDMN. Mending hindari, pilih itu aja, Big Bang, BMRI, BBRI atau BBNI atau BBCA ya. Tapi teknikal bank-bank juga masih belum menarik ya, karena masih arahnya ke bawah. Seperti itu aja untuk BDMN. Potensinya besok uji support, tapi kalaupun bisa rebound ya reboundnya terbatas, paling mentok 2720 itu sudah cukup bagus kalau bisa tutup di atas 2720. Seperti itu aja untuk BDMN.
Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, di mana harus beli, di harga berapa harus cut loss, dan kalaupun take profit di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader, free konsultasi selama berlangganan. Kalau tertarik mau info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.